Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mohon kita berdoa kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa dua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Terima kasih kepada Polres. Baik, sekarang ibu langsung ya. Fahri Awiludin Sidik. Halo. Selamat Fahri. Alhamdulillah Bu. Adik-adik selamat apa? Hadir Bu. Terus Zidan Septiana. Hadir Bu. Apa kabar Zidan? Alhamdulillah. Adik-adik selamat enggak? Alhamdulillah. Berpuasa. Insyaallah. Syakira Nur Maulida. Hadir. Apa kabar Syakira? Alhamdulillah Ibu. Adik-adik selamat apa? Dan mencipkan. Jahra Walia Sabila. Hadir. Apa kabar Jahra? Alhamdulillah. Pagi sarapan apa? Nasi goreng Bu. Dan ini masuk semua ya. Ya Bu. Nah sebelum itu, aku mau menanyakan kembali tentang materi yang kemarin. Ada yang masih ingat nggak? Kemarin bahas tentang apa kita? Masyarakat. Islam. Nah, pintar. Jadi kemarin kita bahas tentang masyarakat Arab. Ada yang masih ingat nggak? Kemarin itu jelasin tentang apa? Bagaimana kondisi masyarakat Arab pada Islam pada saat itu? Mereka sangat jahiliyah. Contoh jahiliyahnya gimana? Membunuh anak-anak, minum khamar, terus berzina, berjudi, saling membunuh. Terus mereka memandang rendah wanita. Makanya mereka disebut sebagai masyarakat yang jahiliyah. Karena mereka melakukan perbuatan seperti ini. Padahal masyarakat Arab itu terbilang bagus dalam hal intelektual, tapi tidak bagus dalam hal melakukan melanggar etika. Karena mereka tidak tahu bahwa perbuatan itu salah sebenarnya. Nah, oke, semoga kalian sudah mengerti ya tentang materi yang kemarin. Nah, jadi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang mengenal Nabi Muhammad dan dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Siapa sih yang udah kenal Nabi Muhammad? Tahu? Sini tahu semua Nabi Muhammad siapa? Siapa? Coba saya. Siapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu panutan kita. Ya, jadi Nabi Muhammad panutan kita. Terus ada lagi? Main? Nah, jadi kita hari ini kita akan membahas siapa sih Nabi Muhammad dan dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengenal Nabi Muhammad. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Yang ketiga, peserta didik mampu mengetahui bagaimana kondisi Mekah pada saat Nabi melakukan strategi dakwahnya. Yang keempat, peserta didik mampu mempraktikkan hikmah atau pelajaran yang diambil dari kisah riwayat hidup
Nabi Muhammad SAW. Oke. Jadi materi pertama itu kan menjelaskan siapa sih Nabi Muhammad itu, kapan dan di mana dia dilahirkan, siapa ibu dan ayahnya, dan keluarganya. Nabi Muhammad SAW seperti yang kalian ketahui bahwa adalah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak dan menyebarkan ilmu tauhid pada masyarakat yang kafir sekitarnya. Terus Nabi Muhammad lahir di Mekah tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Pada saat Nabi Muhammad lahir, ada peristiwa yang bernama Tahun Gajah. Nah, pada saat itu, kenapa disebut dengan Tahun Gajah? Karena pada saat itu tentara Abraham menyerang Ka'bah. Mereka menyerang Ka'bah, tapi pada saat itu tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada saat mereka menyerang Ka'bah, Allah menurunkan burung-burung yang bernama burung ababil. Nah, peristiwa ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Fil. Ada yang hafal surat Quran surah Al-Fil? Coba ibu dengar. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Oke, gitu ya. Jadi di ayat Al-Fil itu Allah menjelaskan bahwa pada saat itu masyarakat, pada saat itu para tentara Abraha diturunkan burung ababil yang membawa seperti batu-batu ya. Dia melemparkan kepada tentara Abraha pada saat itu. Nah, setelah dilemparkan mereka langsung mati, dan karena batu-batu itu tuh seperti bom. Jadi kalau mengenai mereka langsung mati gitu. Nah, jadi itu adalah peristiwa pertama ketika Nabi Muhammad lahir. Pas setelah itu Nabi Muhammad lahir. Nah, pada saat Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad dalam keadaan yatim. Karena ayahnya, siapa ayah Nabi Muhammad? Abdullah. Ibunya Siti Aminah. Ayahnya meninggal 3 bulan setelah menikahi ibunya, yaitu Siti Aminah. Saat itu usia Abdullah kurang lebih dari 25 tahun. Nabi Muhammad dilahirkan di rumah Abi Thalib di Syekh Bani Hashim. Jadi banyak yang mengurus Nabi Muhammad waktu beliau lahir. Dan kemudian ada yang bisa menyimpulkan dari gambar ini apa nih? Kondisi ketika apa nih? Nabi Muhammad ingin berdakwah. Pinter. Jadi ini adalah kondisi ketika Nabi Muhammad berdakwah kepada para masyarakatnya. Nah, Ibu akan menampilkan video. Jadi anak-anak dimohon untuk memperhatikan videonya ya.
Oke,
Sebagai kita nonton video, jadi ibu jelasin. Ini kan jadi si Nabi Muhammad menghampiri, jadi ada kayak si kakek tua ini tuh orang yang sudah tua yang lebih tahu tentang peristiwa kenabian. Jadi dia menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu sedang mendapat putusan bahwa dia menjadi Nabi dan Rasul. Nah, kembali lagi ke materi ya. Kayaknya pada ngantuk ya? Iya ya? Oke. Nah, jadi intinya ini adalah kondisi bahwa Nabi Muhammad sedang Oke, permulaan dakwah tadi itu sudah dijelaskan di video pada tanggal 17 Ramadan, terus sebelum 13 sebelum Hijriah. Nabi melihat wahyu pertama yang disuruh oleh malaikat Jibril untuk membaca Quran surah apa? Gimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi intinya pada Quran surah Al-Alaq ini malaikat Jibril menyuruh membaca. Tadi sudah dijelaskan di video bahwa sampai 3 kali malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad, tapi Muhammad kekeh bilang aku tidak bisa membaca. Dan akhirnya sampai ketiga kali Nabi Muhammad bisa membaca. Setelah itu beliau pulang dalam keadaan gemetar dan takut, lalu meminta istrinya untuk menyelidikinya. Setelah kejadian itu, setelah beliau bercengkrama dengan orang tua yang di video tadi, beliau mendapatkan wahyu kedua. Jadi jarak antara wahyu pertama dengan wahyu kedua itu adalah 40 hari. Dari mana Pak Sri? Dua. Oh iya, jadi jarak antara wahyu pertama dengan wahyu kedua adalah 40 hari. Nah, setelah itu wahyu kedua ini Nabi Muhammad diperintahkan untuk berdakwah yang tertera di dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Nah, setelah itu Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Ada dua ya strategi dakwah Nabi itu. Strategi dakwah Nabi sembunyi-sembunyi dengan yang pertama, Quran surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk melakukan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Jadi awal mulanya beliau mendatangi para keluarga terdekatnya. Nah, kalau secara sembunyi-sembunyi ini juga ada di Quran surah Asy-Syu'ara. Ayat 214 sampai 215. Di sini Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk memberikan dakwah dengan kerabat-kerabatnya, dengan keluarganya. Gitu. Nah, sejak saat itulah Nabi Muhammad berdakwah kepada para kerabatnya. Kerabat itu ya teman dekatnya, keluarganya, yaitu dari Bani Hashim, Bani Al-Talib, Bani Naufal, dan Bani Abdul Syam, anak-anak dari Abu Manaf. Nah, kondisi dakwah Nabi ini ada yang menerima, ada pula yang menolak. Ada yang menerima secara halus, ada yang menolak secara halus, dan ada yang menolak secara keras. Nah, jadi di sini ada yang tahu siapa paman Nabi Muhammad? Ada dua ya, banyak sebenarnya. Tapi yang terkenal itu siapa? Abu Thalib sama Abu Lahab.
Thalib ini beliau memang tidak mau mengikuti dakwah Nabi, tapi beliau menolak secara halus. Beliau tidak mau mengikuti, tapi tetap melindungi keponakannya. Karena kan Abu Thalib ini paman yang paling mengasuh Nabi waktu dari kecil ya. Jadi waktu dia ditinggalkan oleh kakeknya meninggal, Nabi Muhammad diberikan oleh Abu Thalib. Dua Abu Lahab. Siapa sih yang nggak kenal sama Abu Lahab? Terkenal ceritanya yang sangat jahat sama Nabi ya. Diceritakan oleh Allah dalam Quran surah Al-Lahab. Yang tahu kan surah Al-Lahab ini? Pasti tahu ya. Jadi Abu Lahab ini tuh bahkan pernah ingin membunuh Nabi, menghalangi dakwah Nabi. Makanya ini ya, bagaimana agar Nabi itu tidak melakukan dakwah. Nah, setelah itu, jadi pada masa periode dakwah sembunyi-sembunyi ini, ada yang menerima dakwahnya antara lain yaitu siapa? Yang pertama, perempuan pertama yang masuk Islam, Siti Khadijah. Siti Khadijah ini siapa? Istrinya Peter. Jadi Siti Khadijah ini adalah istrinya Nabi Muhammad SAW. Lalu sepupunya Ali bin Abi Thalib ini adalah sebagai orang pertama yang masuk Islam dari anak. Nah, yang kedua budaknya Zaid bin Harithah. Jadi dia ini budak yang dipelihara oleh Nabi Muhammad, yang diurus ya. Jadi dia orang pertama yang masuk Islam dari hamba sahaya. Yang terakhir adalah sahabatnya. Siapa sahabat Nabi Muhammad? Abu Bakar ini adalah sahabat Nabi Muhammad yang pertama dari lelaki dewasa yang masuk Islam. Kemudian setelah itu banyak ya yang ikut. Ada Sa'id bin Zaid, ada istrinya Fatimah gitu. Terus banyak yang dari dakwah sembunyi-sembunyi ini banyak yang mengikuti dakwah Nabi. Nah, dari orang-orang yang ikut masuk Islam itu disebut sebagai yang pertama disebut sebagai as-sabiqun awwal. Mereka adalah orang pertama yang masuk Islam dari orang-orang sebelumnya. Jadi dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama 3 tahun. Nabi melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi itu selama 3 tahun. Banyak ya, jadi dia tidak pernah lelah walaupun diganggu sama pamannya, sama orang Quraisy, gitu kan. Nah, setelah itu Nabi mendapatkan perintah untuk melakukan dakwah secara terang-terangan yang ada di Quran surah Al-Hijr ayat 94. Nah, setelah turunnya ayat ini, barulah Nabi Muhammad melakukan dakwah kepada kerabatnya, kepada masyarakat Arab, terus kepada orang-orang baik secara statusnya yang sosial, secara status yang kaya raya ataupun hamba sahaya gitu. Semuanya beliau itu dakwahkan. Nah, beliau juga ke negeri-negeri. Yang pertama tuh negeri Bukit Safa. Pada saat inilah Abu Lahab mulai mengganggu prosesnya dakwah Nabi. Nah, kemudian selanjutnya prioritas utama Nabi Muhammad melakukan dakwah itu? Yang pertama, mengajarkan ketauhidan. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa sih Nabi Muhammad mengajarkan ketauhidan?
Seperti yang Ibu jelaskan tadi. Aku mau melihat atau enggak? Masih ingat? Soalnya sebelum ada Nabi Muhammad tadi itu para perempuan Ya, mereka menyembah berhala. Makanya Nabi Muhammad diutus. Karena pada saat itu masyarakat Arab ini memiliki kepercayaan yang banyak ya. Mereka menyembah berhala, terus menyembah bintang, bulan, ruh, terus apa lagi? Dan arwah nenek moyang. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kita hanya menyembah Allah saja ya. Mereka bakti. Makanya Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk mengajarkan ketauhidan dan hanya percaya kepada Allah. Kedua, kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Jadi Nabi Muhammad itu mau memperbaiki kepercayaan itu, mau mengajak para masyarakat Mekah untuk menyembah Allah saja. Terus yang ketiga, memberi kabar tentang hari pembalasan. Jadi masyarakat Arab itu tidak percaya bahwa ketika kita sudah menjadi tulang belulang, ketika kita sudah mati, meninggal, itu akan dibangkitkan kembali. Kalian percaya nggak kalau kita bakal dibangkitkan kembali? Percaya. Karena kita karena Islam itu mengajarkan bahwa dunia ini hanya sementara dan kita akan dibangkitkan kembali ketika kita sudah mati, ketika sudah waktunya gitu. Nah, yang keempat, merubah perilaku masyarakat yang jahiliyah. Kembali lagi, tadi gimana? Jahiliyahnya di mana? itu Pak Menyembah berhala, berjudi, berzina, berzina, memblong, terus memandang wanita. Nah, Nabi Muhammad ini mau memperbaiki hal ini karena masyarakat Arab itu melanggar etika sekali ya. Tidak berperilaku yang baik, tapi sementara itu Islam mengajarkan untuk berperilaku yang baik. Terus yang terakhir, mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Arab itu sangat melakukan perbudakan, menjual dan membelikan budak. Seperti kita tahu bahwa manusia kan tidak boleh dilakukan seperti itu ya. Jadi Nabi Muhammad ingin memperbaiki itu, dan Nabi Muhammad ingin mengatakan stigma bahwa mereka sangat memandang rendah wanita. Jadi anak-anak wanita itu dibunuh dan dikubur karena dianggap sebagai aib keluarga. Padahal Islam sangat mengangkat derajat wanita yang paling tinggi dan terhormat. Udah mulai ngantuk ya. Kalau kita selesai. Terakhir, respon masyarakat Mekah pasti mereka menentang ya. Tuh, tidak senang menerima kehadiran agama Islam di tengah-tengah kehidupan mereka. Karena mereka merasa paling benar. Karena mereka merasa agama yang mereka anut, agama yang mereka jalankan itu yang kayak gini, itu benar bagi mereka. Jadi mereka nggak senang tuh ada agama Islam yang datang di tengah-tengah mereka. Kedua, para tokoh masyarakat mulai menyebarkan isu yang tidak benar mengenai ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Jadi mereka menyebarkan fitnah, menyebarkan isu bahwa agama Nabi Muhammad itu tidak bagus untuk dijadikan agama. Gitu. Bahkan pamannya sendiri, Abu Lahab, itu menghalangi proses dakwah Nabi. Hanya dia dimasukkan oleh Allah dalam surah Al-Lahab. Saking itunya, saking bahagianya ya, dia mengungkapkan. Terus saja itu
Nah, Abu Thalib ini ada satu waktu Abu Thalib Abu Thalib ini membujuk Nabi Muhammad. Abu Thalib membujuk Nabi Muhammad, tapi tidak berhasil. Abu Thalib bilang kalau jangan lakukan dakwah lagi. Tapi Nabi Muhammad nggak mau. Nabi Muhammad malah bilang, wahai pamanku, demi Allah, sekiranya matahari diletakkan di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku supaya aku berhenti berdakwah, pasti aku tidak akan mau berhenti berdakwah sampai Allah memberiku kemenangan atau aku binasa dalam perjuangan. Jadi sebulan itu tekadnya Nabi Muhammad untuk berdakwah gitu. Nah, pokoknya banyak ya, banyak ancaman, penolakan, sampai-sampai Nabi Muhammad itu ingin ditukar oleh pemuda tampan dari pemimpin Quraisy ingin menukarkan Nabi Muhammad dengan pemuda tampan. Tapi kata Abu Thalib, enggak mau. Nabi Muhammad mau ditukar terus dibunuh. Tapi kata Abu Thalib enggak mau. Setelah itu, dari yang Ibu jelaskan hari ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Apa yang hikmah yang bisa kalian ambil dari materi ini? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang bisa jawab? Kalau bisa jawab, nilainya Ibu bagusin. Ayo, hari apa tuh? Dengan mempelajari materi ini, saya mengetahui bahwa Nabi Muhammad bersungguh-sungguh dalam mendakwakan agama Islam. Pintar. Nabi Muhammad itu orang yang bersungguh-sungguh. Terus ada lagi, tidak mau dibantu jawab? Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasulullah pada umur 40 tahun. Menjadi yang setia. Iya. Nabi Muhammad ketika berdakwah tentang menyerah sudah tidak berhenti. Jangan mau coba? Sama aja. Pasti mau jawab? Dari yang diambil itu ternyata sukses itu butuh sabar dan istiqomah. Ya benar sekali ya. Terus sabar dan istiqomah. Karena emang Nabi sabar ya dalam melakukan dakwahnya, juga dakwahnya berhasil. Oke, merasa buat hari ini cukup ya. Nah, buat minggu depan Ibu kasih soal, kalian jawab. Kasih soal nanti kalian jawab ya di rumah ya, nanti dikumpulin ya. Semoga dengan adanya pelajaran hari ini kalian bisa mengenal siapa sih Nabi Muhammad. Kalian bisa meniru apa keuletan dan kegigihan beliau dalam melakukan dakwah, dalam membela Islam. Semoga kalian bisa lebih semangat lagi gitu. Setelah itu mungkin itu yang bisa disampaikan pada materi hari ini. Dikurangin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.